Ada beberapa tip untuk menjadi pendengar yang baik. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Hari ini kita cuma cukup bahas 3 hal waktunya. Nomor 1 adalah kalau kita pengen jadi pendengar yang baik, fokus pada individunya, bukan hanya pada kata-katanya. Yang kedua adalah buka telinga. Singkirkan penghalang-penghalang. Distraction. Dan yang ketiga adalah mendengar untuk mengerti. Bukan mendengar untuk menjawab. Kita akan bahas ini satu persatu. Kita akan mulai dengan poin yang satu, fokus pada individunya. Next. Bukan hanya pada kata-katanya. Kita mendengarkan seseorang karena kita menghargai keberadaan dirinya. One of the greatest gifts you can give anyone is the gift of attention. Kita mendengar Tuhan karena kita menghargai Tuhan. Kita membaca firman-Nya karena kita mau mendengar orang yang kita sayangin. Kita mendengar seseorang, anak kita, teman kita, atau siapapun yang kita hargai. Itu bukan karena perkataannya berkualitas, atau dia benar atau salah. Tapi karena memang kita menghargai orang itu. Makanya waktu ngomong, pay attention sama orangnya. Lihat orangnya. Perhatiin mukanya, lihat matanya. Kadang-kadang kita punya kebiasaan yang saya termasuk. Sambil saya baca HP, saya ngomong, go ahead, lu ngomong aja. Gue denger kok. Iya, gue denger. Go ahead, ya. Kalau kita mau menjadi pendengar yang baik, letakkan dulu, matiin dulu HP-nya, simpen, and then listen, lihat orangnya. Makanya waktu kita baca firman juga, kita harus ngebayangin bahwa Yesus sendiri adalah firman. Dia hadir. Kita mendengar dari hatinya. Next. Yang kedua adalah buka telinga. Singkirkan penghalang. Kita kalau zaman saya dulu tuh kalau ada orang yang diajak ngomong apa suka, hah? Nggak denger. Saya juga belakangan suka kayak gitu, hah? Nggak denger gitu. Saya sama istri saya sama Vivi suka, hah? Apa? Sorry gitu. Suka nggak denger. Biasa kalau dulu jawabannya adalah korek kuping tuh gitu jawabannya, korek kuping. Nah ini yang kita mau lakuin, korek kuping. Buka telinga. Jadi di kuping itu suka ada penghalang-penghalang yang bikin kita nggak bisa dengar. Penghalang seperti apa? Nomor 1 adalah distractions. Seringkali kita tuh bukan kurang niat untuk mendengar. Bukan kurang komitmen untuk mendengar. Tapi kebanyakan distraction. Kebanyakan hal yang menarik perhatian kita sehingga kita susah mendengar. Contohnya seperti TV, komputer, HP, sosial media, game, dan lain-lain. Yang bikin kita tuh susah untuk mendengar. Gimana kita mau kasih waktu untuk mendengar kalau perhatian kita sepenuhnya ada dalam hal-hal itu? Gimana mau mendengar anak kita ngomong? Kalau di bayangan kita, di pikiran kita adalah, ini film selanjutnya bakalan gimana nih ceritanya nih? Episode selanjutnya gimana nih? You know, it's hard because all we want to see is movie, games, atau apa semua. This is a distraction. Seringkali yang membuat kita nggak bisa mendengar, bukan karena kita nggak ada niat, tapi kita harus belajar untuk menghilangkan distraction. Kita harus mulai singkirkan. Makanya kadang-kadang saat teduh, saat dengan keluarga, itu perlu waktu khusus. Di mana yang lain-lainnya dimatiin. Seringkali orang suka ngomong ke saya, you need dating. Just go out, 2 of you. Yang saya perlu tekankan sebenarnya, you need attention to your spouse. Karena gak jarang saya ngelihat orang dating, yang satu buka HP, yang satu buka HP. Dating? Where's the attention? Saya ngomong untuk diri saya sendiri.
But it's true, how can we listen if you don't give attention? Yang selanjutnya adalah penghalang apa? Penghalang yang lainnya adalah pikiran yang tertutup. Kita udah gak mau dengar. We don't want to learn anymore. Kita udah gak mau belajar. Kita tutup pikiran kita. Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Dari Amplified Bible kita baca, a closed-minded fool does not delight in understanding, but only in revealing his personal opinions, unwittingly displaying his self-indulgence and his stupidity. Seringkali kadang-kadang orang yang udah tertutup, udah gak mau cari pengertian, udah gak mau ngerti dan belajar lagi, cuman pengennya menyampaikan isi hatinya, pendapat dia yang itu-itu lagi kemungkinan. Ini yang disebut closed-minded. Ini yang membuat orang gak bisa mendengar. Selanjutnya adalah assumption, asumsi. Asumsi membuat kita gak bisa mendengar karena belum apa-apa udah asumsi. Amsal 18 ayat 13 katakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dari Amplified Bible dikatakan, he who answers before he hears the facts, it is folly and shame to him. Seringkali kita, makanya kadang-kadang kebiasaan gosip tuh bahayanya kayak gitu. Kita ngomongin tentang orang, and yet kita gak pernah ngecek faktanya, kita juga gak peduli tentang faktanya. Can you imagine, kita ngedengar tentang seorang, si ini tuh begini loh, si ini tuh begini loh. Kita gak even tahu menau, waktu kita ketemu orangnya, kenal aja enggak, kita udah langsung negatif banget. Kita udah langsung kesel banget. Kita ngedengar seseorang ngomong begini, kita udah langsung pikir, wah. Kita langsung membuat asumsi. Pasti orangnya begini, pasti ini. Pasti tujuan dia gini. Pasti dia mau ini dan sebagainya. Assumption. Waktu kita mempunyai asumsi, waktu kita ngobrol, kita akan sulit mendengar. Buka telinga. Selanjutnya adalah kesombongan. Kesombongan membuat kita sulit mendengar. Kesombongan artinya kita udah gak merasa perlu mendengar, kita udah merasa bahwa kita udah paling tahu, udah paling hebat, paling menguasai. Amsal 12 ayat 15 mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Dari version NIRV katakan, the way of a foolish person seems right to him, but a wise person listens to advice. Seringkali kita harus sadar bahwa kita harus mendengar nasihat dari orang lain. Kita masih perlu mendengar, kita perlu belajar, kita perlu baca buku, kita perlu, keep learning. Larry King, kita tahu dia hebat banget talk show-nya. I remind myself every morning, nothing I say this day will teach me anything. So, if I'm going to learn, I must do it by listening. Wow. Untuk seseorang yang pakar dalam ngomong dan dalam semuanya, pengetahuan pasti banyak. Tapi dia ngomong satu hal, kalau saya mau belajar sesuatu hari ini, saya gak bisa belajar dari apa yang saya ngomong. Saya hanya bisa belajar dari apa yang saya dengar. Bagaimana dengan kita? Mau gak kita mempunyai kerendahan hati untuk terus belajar? Kita bisa belajar dari semua orang. Saya dapat ayat ini 2 minggu lalu sambil mempersiapkan, saya berdoa, Tuhan apa nih yang saya perlu sampaikan, apa yang kau ingin saya sampaikan pada jemaatmu, apa nih Tuhan? Sambil saya berdoa, di salah satu home, yaitu home Kurdi, ada satu brother namanya Charlie, terus dia membaca ayat ini, perhatikan cara kamu mendengar. Wow, waktu saya buka hati, waktu saya mau belajar, saya langsung, that's it. Saya langsung buka HP saya langsung nyatet. God thank you. I know. Ini yang saya harus olah. This is what I need to talk about. As simple as listening to someone di dalam home yang lagi sharing, kita bisa belajar. Kalau saya mementingkan, gue kan mentor home. Masa gue mencatat dari orang lain? Come on. Karena kita mentor home, kita harus mencatat dari orang lain. That's more important. Jangan gara-gara kita ngerasa kita punya posisi lebih tinggi, kita gak bisa belajar, justru kita harus belajar lebih banyak. Because we are leaders.
Amen? Next. Tujuan dari mendengar adalah untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Maxwell said, the fundamental cause of nearly all communication problem is that people don't listen to understand, they listen to reply. Saya guilty banget untuk hal ini. Karena saya ini orang yang senang belajar, saya senang ngajar, saya lebih senang banyak ngomong daripada ngedenger. Dan seringkali kalau saya ngomong, kalau saya mendengar, itu karena saya tahu giliran saya selanjutnya. Saya tuh ngantri, bukan ngedenger. Because I know after he says something, I will say something. Karena saya ngantri, that's why saya seringkali itu listen just because itu nunggu giliran. Tapi satu hal juga saya belajar, listen itu nggak selalu perlu reply. Saya belajar sama istri saya, sama Vivi. Saya tuh merasa bertanggung jawab sebagai suami. Kalau istri curhat, saya perlu jawab. Saya perlu memberikan solusi. I don't know why, but it's not true. Jadi seringkali kalau Vivi udah cerita curhat ke saya, ujung-ujungnya malah saya mengkritik dia. Oh lu yang salah. Lu gak boleh kayak gitu, makanya gini. Malah saya, karena saya merasa saya perlu memberikan solusi. I listen to reply. I don't really understand hatinya dia. Dia lagi susah, dia lagi curhat, dia lagi capek, saya gak ngerti itunya. Yang saya dengar cuma kata-katanya dan saya pikir, gue harus bantu dia. Makanya dia seringkali, apaan sih? Gue cerita sama lu malah jadi tambah susah. Nah, saya jadi belajar kalau sekarang, saya mendengar, seringkali saya gak usah jawab. Dan itu udah cukup. Bahkan kadang-kadang saya perlu lebih jelas, saya akan nanya ke dia. Do you want me to reply? Kalau dia bilang, no. Dengar aja, oke. Dan saya hanya mendengar untuk mengerti. It makes our marriage much better. Kalau nggak ribut terus. Saya mau ngebenerin dia terus, saya mau ngebenerin dia terus. Dia cuma pengen dimengerti. Dan satu hal juga saya ngerti dalam pengalaman si John Maxwell. Di awal-awal tahun dia, waktu dia belum mengerti bahwa dia tuh paling susah mendengar orang. Tapi dia belajar jadi counselor. He's a bad counselor, itu yang dia bilang. Karena dia susah untuk ngedengar, pengennya jawab. Dan satu hari dia belajar untuk mendengar. Di kertas waktu dia mencatat, di kertasnya cuma ada tulisan L besar. Di ujung kertas dia tulis L untuk mengingatkan dia, John listen, John listen, John listen, listen. Sampai akhirnya dia mendengarkan seseorang selama 35 menit, dia gak ngomong apa-apa, itu suatu prestasi besar. Dan begitu selesai, orang yang ngobrol sama dia langsung ngomong, John thank you so much, you have helped me so much. Thank you. Pulang. Nah si Johnnya bengong, gua bantu apa? Gua ngomong aja kagak. Terus dia bilang, lain kali gua bikin aja patung yang gambarnya muka gua. Suruh ngomong aja sama patung, toh sama aja gitu. You know what? Yang kita harus belajar adalah listening doesn't always have to reply. Yang penting kita coba untuk mengerti.